Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukrufatul Jannah dengan NIM J310-200-119 dari kelas 3B. Di sini saya akan melakukan tugas interview dengan opini kesehatan mental di masa pandemi. Di sini saya bersama dengan Miranda. Baik, Mbak Miranda, kita akan melakukan interview dengan opini kesehatan mental di masa pandemi. Baik. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana perubahan mood yang dirasakan selama pandemi? Karena kita di rumah saja, tidak pergi kemana-kemana, tidak jalan kemana-kemana. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan menurut aku sih perubahan selama pandemi itu kayak lebih membosankan ya, lebih jenuh. Itu aja soalnya karena pada saat pandemi itu pemerintah langsung mengharuskan semua masyarakatnya tuh di rumah saja, bahkan untuk ketemu dengan sanak saudara ataupun tetangga pun kita melalui media komunikasinya menggunakan online kan. Jadi itu kita jenuh, bahkan kadang aku kan tipe orang yang kayak suka kemana-mana, nggak bisa diem di rumah. Sekarang harus di rumah tuh kayak dia cuma bisa di rumah aja, keliling di rumah, bahkan itu pun kadang kayak tetap merasa membosankan ya kak, karena kegiatannya cuman hitungannya kayak cuman di indoor aja, hanya di sekitar rumah. Harusnya kan kita merasakan bisa jalan-jalan, bertemu dengan orang, teman, sahabat, atau sanak keluarga yang lain, berkumpul. Nah sekarang tuh kayak jadi kayak apa ya, kayak bosen, jenuh, terus kayak bingung mau ngapain. Kita tuh mau ngapain ya selain kita tuh berdiam diri di rumah tuh ngapain aja ya. Udah melakukan hal banyak tapi tetap merasakan bosan yang bingung gitu sama pandemi seperti itu kak. Oh, baik, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau dari karakteristiknya, mahasiswa seperti apa yang rentan mengalami permasalahan di masa pandemi? Kalau masalahnya itu kayak ini ya, mulai dari kuliah online ini ya, banyak tugas ini tuh kayak kadang mahasiswa tuh kayak masih apa ya, bingung cara urutan tata, kadang mukanya bagaimana, mekanisme tugasnya seperti apa. Itu tuh kayak kadang menjadi salah satu masalah pada mahasiswa, terutama kadang banyak nih mahasiswa yang kayak menyepelekan juga gitu. Jadi masalah dari mahasiswa tersebut juga sih itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana membantu mahasiswa yang mengalami perlakuan bullying secara verbal dan non-verbal? Untuk masalah bullying seperti itu harusnya ditangani dengan bijak ya kak, karena bullying itu kalau semakin dibiarkan juga akan semakin merajalela, bahkan semakin mengerikan lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena bullying itu kayak mengancam mental orang yang dibullying juga kan, karena kayak dia kan diejek, dipojokkan, bahkan bullying juga bisa dilecehkan dengan lawan jenis, karena kayak kamu nggak pantas, kamu harusnya seperti itu kan, seperti itu. Contohnya kayak udah banyak kan berita-berita yang bullying seperti itu sekarang. Berita terbaru contohnya seperti nih, dia udah nggak punya bapak ibu kan, orang tadi sudah meninggal lah, dia dibullying, dianiaya, bahkan sampai diajak foto selfie di Instagram, di upload seperti itu kan. Kayak ya ampun kan, nggak ada rasa kasihannya, tidak ada rasa kemanusiaannya gitu loh. Kok dibullying seperti itu? Harusnya dia tidak harus mendapatkan perilaku seperti itu. Cukup kalau misalkan mereka yang bullying tidak suka, ya sudah, tidak perlu sampai terkena fisik, sampai dibuat mentalnya rusak. Itu sebenarnya tidak harus. Nah kasus seperti ini tuh yang harus benar-benar ditanggapi dengan bijak, diolah dengan baik, karena semakin dibiarkan bullying juga semakin mengerikan sekali gitu kak. Untuk verbal dan non-verbal ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah merasakan stres saat situasi pandemi COVID-19 adalah hal normal bagi remaja? Menurutku normal, karena stres ini tuh bermula karena kita sangat dibatasi untuk berinteraksi dengan orang. Karena apa ya,
di rumah, nggak bisa kemana-mana, cuman hanya sekitar rumah itu bisa membuat apa ya, perasaan mood itu juga bisa berubah menjadi yang awalnya misalkan senang jadi kayak pemurung, jadi kayak seperti introvert, kayak bisa menjadi stres karena kita nggak bisa secara berbagi rasa secara face to face tuh nggak bisa, cuma bisa online pun itu akan merasakan orang jenuh, jenuh yang berkepanjangan menjadi orang menjadi stres. Jadi faktor jenuh ya bisa Ya. juga. Baik Mbak Miranda, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Mbak Miranda sendiri untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif? Baiklah, kalau di sini mungkin aku dibarengi dengan aktivitas ya Kak, karena kan mungkin setiap orang caranya berbeda. Namun kalau di aku sendiri lebih enak dengan aktivitas, mungkin mendengarkan lagu sambil menyapu, mungkin kayak itu agar pikiran itu kayak teralihkan dari yang misalkan aku lagi marah nih sama ibu aku, yaudahlah daripada aku semakin berpikiran yang negatif, aku mungkin dengerin lagu sambil nyapu, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang aku suka seperti itu kayak mungkin bisa teralihkan ya. Terus kadang aku lagi marahan sama saudaraku, mungkin aku berkunjung lah ke rumah teman untuk menghilangkan pikiran tersebut dan rasa moodnya nggak enak juga. Terus kadang aku juga kalau kayak gitu aku juga kadang membaca buku, kalau enggak aku nonton film atau aku nonton konser-konser yang di YouTube kayak gitu untuk menghilangkan kenegatifan dan diri kepada seseorang, seperti itu Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah merasa beban jika harus pergi kemana-mana itu kita kan harus pakai masker, terus kita harus scan dari Peduli Lindungi, terus untuk kemana-mana harus pakai hand sanitizer karena aware banget sama keadaan yang sekarang. Apakah merasa beban atau keberatan untuk seperti itu? Untuk seperti itu awalnya mungkin kayak terlihat ribet ya Kak, harus pakai aplikasi seperti itu, terus bawa ini karena kan biasanya kita kalau pergi tinggal pergi aja tuh, tinggal ayo berangkat. Nah sekarang kan karena ini wabah yang nggak terlihat di kita ya, mau nggak mau kita harus menjalankan. Lagian ini kan juga udah menjadi peraturan dari pemerintah juga, wajib kemana-mana bawa masker, bawa hand sanitizer, terus bisa rajin mencuci tangan juga, terus kemana-mana kayak ke mall atau kemana wajib scan. Terus itu menurutku ya mau nggak mau tetap dijalankan, tetap dilakukan seperti itu. Oke. Berikutnya, apakah Mbak Miranda sudah siap untuk menghadapi pandemi yang ini sudah berjalan 2 tahun dan kemudian kita mungkin akan berdampingan dengan pandemi ini? Apakah sudah siap atau ada tanggapan lain? Siap nggak siap ya harus tetap dijalani ya, namanya kan ini udah 2 tahun berjalan, mau nggak mau kan kita seperti ini. Tapi untuk kegiatan harus tetap dibarengi juga dengan kegiatan yang seharusnya kita lakukan agar kita tuh tidak melulu di rumah, melulu juga dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Mungkin kita bisa sesekali melakukan kegiatan atau pekerjaan di luar agar tetap dibarengi, tetap didampingi juga, karena wabah seperti ini kan kita tidak tahu nih sampai kapan akan berakhir. Terus juga mungkin kemungkinan juga bisa terjadi lagi, tapi kita kan juga nggak tahu ya. Intinya kita tetap siap nggak siap harus siap jalan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apakah banyak perbedaan yang dirasakan saat pandemi ini? Jadi misal banyak yang bertamu ke rumah saat lebaran atau lagi ada acara atau sebagainya, itu sekarang kan sudah sepi itu karena nggak boleh sembarangan datang ke rumah. Itu gimana cara Mbak Miranda nyikapinnya? Nyikapinnya ya tetap menjalankan peraturan dari pemerintah juga ya. Kalau misalkan waktu lebaran awal covid itu emang beneran lockdown banget ya, semua tidak menerima tamu kecuali kayak keluarga inti aja yang ada di rumah. Terus untuk berkunjung kayak maaf-maafan itu juga dari media online. Nah mau nggak mau ya tetap
lakukan peraturannya, karena kan ini membahayakan kita, juga bisa membahayakan orang lain. Kita mencegahnya juga kadang masih kayak setengah-setengah juga kan, karena cuman ya yang kita tahu kan cuman memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, juga menjaga kesehatan kan. Kadang kan kita juga nggak tahu tuh, tiba-tiba ada tamu datang membawa wabah, kan kita juga nggak tahu. Lebih baik kita tidak menerima tamu sementara hingga benar-benar wabah ini tuh hilang ataupun berkurang lah secara seperti itu kakak. Oke, sudah selesai ya Mbak. Terima kasih karena sudah mau saya interview dengan opini kesehatan mental di masa pandemi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.